Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI menyambut aksi yang dilakukan ketuanya sebagai aksi tunggal di tengah kedatangan Presiden ke kampus UI. Aksi ini dianggap sebagai tanda peringatan untuk Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan 3 masalah yang masih belum selesai di tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi. 3 masalah yang harus segera diselesaikan Presiden adalah gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, menolak pengangkatan penjabat gubernur dari kalangan Polri, dan menolak draft peraturan Menteri Pendidikan tentang organisasi mahasiswa yang dianggap membatasi gerak mahasiswa. Dan untuk mengetahui lebih jelas alasan dibalik pemberian kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo, kita sudah bersama dengan pemberi kartu kuning yang juga Ketua BEM UI, Muhammad Zadid Taqwa. Selamat sore, Mas Zadid. Sore, Mbak. Aksi tadi itu tindakan tunggal atau mengatasnamakan BEM UI? Atas nama BEM UI. Atas nama BEM UI? Iya, atas nama BEM UI. Kenapa harus seperti itu caranya tadi memberikan kartu kuning di depan forum Dies Natalis? Yang pertama ini adalah satu momentum ketika mahasiswa-mahasiswa lain di sana beraksi berunjuk rasa di depan istana untuk bertemu Pak Jokowi. Hari ini Pak Jokowi hadir ke UI gitu ya, dan BEM UI dan beberapa fakultas berencana untuk kemudian menyambut dan menyampaikan kesan-kesan kita langsung kepada Pak Jokowi. Dan kartu kuning ini sebenarnya adalah sebuah peringatan gitu ya, sebuah simbol peringatan pada Pak Jokowi bahwa mahasiswa nggak akan diam. Mahasiswa akan terus bergerak untuk tetap mengawal pemerintah agar tetap berada dalam koridor yang benar. Seperti itu, Mbak. Oke, nah dengan aksi tadi apa Mas Zadid merasa ini sudah tersampaikan dengan baik atau justru kontraproduktif karena tidak ada feedback dari Presiden pada akhirnya? Pertama yang kami ingin kami tunjukkan gitu ya adalah yang penting aspirasi kami tersampaikan dulu dan didengar oleh Pak Presiden Jokowi. Dan dengan adanya aksi kami tadi, Pak Jokowi sendiri kabarnya sudah upload Facebook gitu ya terkait Asmat gitu kan, terkait perkembangan di Papua, dan harapannya untuk isu-isu lain juga mungkin bisa dirangkap oleh Pak Jokowi. Oke. Detailnya sebenarnya apa saja tuntutan yang ingin disampaikan kepada Pak? Ya, yang pertama terkait gizi buruk di Asmat. Seperti yang kita ketahui sampai hari ini sudah ada 72 orang yang meninggal akibat kasus gizi buruk dan dampak di Kabupaten Asmat itu ya. Dan sebenarnya ini lebih menagih nawacitanya Jokowi nomor 3, yang mana membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam hal ini Papua merupakan salah satu daerah yang bisa kita bilang cukup tertinggal dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah gitu ya. Dan untuk kasus Asmat ini kita nggak pengen ada korban lebih jauh lagi, kita nggak pengen lebih banyak ada korban lagi, dan kita ingin masalah-masalah ini bisa diselesaikan bukan hanya di Asmat tapi di Papua secara umum terkait fasilitas infrastruktur, kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat. Oke. Mas Zadid, apa betul memang awalnya ada forum audiensi yang akan dilakukan langsung antara BEM UI dengan Presiden Jokowi tadi? Juru bicara Presiden juga mengatakan bahwa ada rencana seperti ini. Nah, kenapa forum ini yang dipilih? Kenapa forum tadi mengacungkan kartu kuning jadi media yang dipilih? Oke, yang pertama kami memang kemarin sempat dijanjikan gitu untuk kemudian bisa bertemu dengan Pak Jokowi untuk menyampaikan aspirasi atau kajian kami, tapi sampai pagi tadi itu belum ada kejelasan terkait apakah benar-benar itu bisa atau tidak. Jadi janjinya itu adalah akan coba kami fasilitasi. Nah, sampai pagi tadi ketika nggak ada informasi yang jelas gitu ya, apakah benar-benar bisa disampaikan atau enggak, maka kita tetap pada fungsi kita tetap pada tujuan kita untuk kemudian menyampaikan aspirasi kita pada Pak Jokowi. Oke. Ada tanggapan dari pihak kampus soal tadi? Sejauh ini belum mengetahui lebih lanjut. Kebetulan HP-nya agak error. Nah, lalu tanggapan dari mahasiswa lainnya seperti apa, Mas Zadid? Karena ini juga jadi perbincangan kan, dengan adanya tadi Mas Zadid langsung mengacungkan kartu kuning di depan forum Dies Natalis. Iya, kalau untuk mahasiswa lain beragam juga ya, ada yang pro juga, ada yang kontra. Tapi ketika kita lihat grup-grupnya, Iluni terutama banyak yang mengapresiasi, terima kasih sebelumnya, dan ya mudah-mudahan ini juga bisa jadi pemicu lah atau pelecut semangat gerakan mahasiswa ke depannya agar tetap bisa terus sama-sama mengawal gerakan, maksudnya mengawal pemerintah selama 1 tahun ke depan. Oke, sebenarnya realnya untuk mengawal program pemerintah apa sih yang akan dilakukan dalam
aksi selanjutnya atau dalam waktu-waktu selanjutnya? Karena mengawal pemerintah tentu tidak hanya dengan aksi seperti ini saja, aksi simbolis saja, Mas Zadit. Ya tentunya nanti akan kami buat macam kajian gitu ya, bekerja sama dengan fakultas lain untuk kemudian mungkin nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang bisa disampaikan pihak istana. Oke. Selama ini memang ada atau tidak kajian-kajian seperti ini antara mahasiswa yang didiskusikan dengan pihak kampus misalnya? Selama ini ada, Mbak. Dan biasanya emang seperti itu. Oke. Dan apa yang dilakukan selama ini, kajian-kajian ini apakah sudah cukup efektif dinilai oleh BEM UI? Nah, justru penyampaian secara langsung itu terkadang emang belum kami rasa memang belum terlalu efektif gitu ya. Nah, kami berharap dengan adanya cara seperti ini, pemerintah mungkin mendapatkan exposure yang lebih luas gitu ya dari masyarakat, dan akhirnya masyarakat sendiri pun mengerti kemudian apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi pada bangsa ini, dan kemudian dapat memberikan pressure juga kepada pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Zadit atas waktunya. Muhammad Zadit Taqwa, Ketua BEM UI, sudah bergabung di Kompas Petang. Diskusi dua arah antara pemerintah dan juga mahasiswa salah satunya. Ini jadi satu yang diharapkan bisa dilakukan dengan baik. Sudah 3 bulan berlalu sejak pandemi COVID-19 mewabah di tanah Papua, mahasiswa Tolikara asal kota studi seluruh Nusantara belum merasakan sentuhan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Belum adanya penanganan secara nyata dari Pemkab Tolikara dalam membantu mahasiswa kota studi luar Papua melewati masa pandemi COVID-19 menggerakkan mereka menggelar aksi demo. Aksi demo mahasiswa asal Tolikara berlangsung serentak hampir di seluruh Nusantara, seperti Kota Bandung, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Jember, Yogyakarta, Solo, Malang, Kendari, Bali, Palopo, Makassar, Gorontalo, Manado, Maluku, Merauke, dan Manokwari. Dalam aksi yang digelar secara virtual ini, mahasiswa Tolikara memberikan kartu kuning kedua bagi Bupati Usman Gewanimbo. Sudah jelas, itu kita minta bantuan kepada pemerintah. Dan kami tolak sekarang. Tuntutan kami tolak karena berbelit-belit aturan pemerintah Tolikara selama ini. Kami aksi dari tanggal 2 Mei 2020. Sampai sekarang belum ada bantuan. Biar kami masuk bahkan orang tua kami di Papua. Jadi dalam hal ini kami tuntut kepada pemerintah Tolikara untuk secepatnya cairkan bantuan bansos kepada mahasiswa dan orang tua. Karena instruksi Presiden sudah jelas. Sony Liwia mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan Pemda Tolikara. Dari kota Manado, Sulawesi Utara, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.